baru akan Hmm. surat yang biasa Maryam ayat terakhir, Bu. Oh ya, makasih Pak. Soalnya lagi di perjalanan, jadi nggak bawa Quran. Ya, nama tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan diberikan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Kita masuk di penghujung surah Maryam ya. Ya, yang nanti langsung masuk di awal surah Thaha. Ya, dari surah Maryam ini berarti ayat yang ke-96 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mengerjakan amal soleh. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan rasa kasih sayang bagi mereka. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wa amilus solihat, dan mereka melakukan kebaikan, saya ja'alu lahumur rahman wudda, maka Ar-Rahman atau Allah akan menjadikan untuk mereka kasih sayang, atau Allah akan memberikan kasih sayang pada mereka. Ya, jadi di sini kita dapati otomatis itu akan terjadi ya. Orang-orang yang beriman dan mereka berbuat baik, maka insya Allah mereka mendapatkan wudda, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, jadi kasih sayangnya disebut dari Ar-Rahman ya, dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di situ. Nah, di sini kemudian kita dapati bahwasanya Allah memberikan jaminan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Ya, jadi kalau seorang ingin mendapatkan kasih sayang dalam hidupnya di dunia dan akhirat, berarti mereka mesti beriman dan beramal saleh. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan pernah mendapatkan Buddha, tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang itu. Ya, jadi kasih sayang ini terjadi secara otomatis ya. Ya, jadi ketika Allah menciptakan jagat raya, itu Allah telah menetapkan konun aturan-aturan di sana. Ya, jadi sehingga seorang ketika melaksanakan apa yang telah Allah tetapkan, insya Allah mereka mendapatkan bagian mereka. Tapi kalau diterjemah sini begini Ustaz, jadi Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam kalbu mereka. Jadi bukan Allah yang kasih sayang, tapi Ya, rasa kasih sayang ditanamkan Allah di dalam kalbu orang-orang yang beriman. ya itu otomatis ya. Ya, jadi orang hidup dengan penuh kasih sayang. Jadi orang mendapatkan kasih sayang dari Allah di sini otomatis ketika mereka beriman dan beramal soleh. Ya, otomatis akan ada kasih sayang pada diri mereka di situ ya. Nah, kalau menggunakan bahasa menanamkan dalam hati, yaitu otomatis ya. Ya, jadi otomatis akan tertanam pada diri mereka sebagaimana aturan yang telah Allah buat ya. Ya, berikutnya kita masuk di 97. Silakan Bu Husna, silakan dari Fa'innam. 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yasarnahu bilisanika litab bashir rabbihil muttaqina wa tunzira bihi qauma ladda. Maka sesungguhnya kami telah memudahkannya Al-Quran dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira
dengannya kepada orang-orang yang bertakwa, dan kami dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Ya. Fa innama yassarna bilisanik, dan sesungguhnya kami hanya memberikan kemudahan bilisanika dengan lisanmu atau dengan bahasamu. Di sini kembali pada Rasulullah SAW ya. Jadi Allah memberikan kemudahan Al-Quran itu dengan bahasa Rasulullah. Lidubasyiram bihil muttaqin, untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang yang bertakwa, wa tundzira bihi, dan untuk memberikan peringatan qaumal ludda, pada kaum yang membangkang. Ya, jadi di sini kita dapati bahwasanya lisanul Arab, bahasa Arab, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan jaminan menjadi yassarnah ya. Allah berikan jaminan akan berikan kemudahan-kemudahan terhadap itu. Ya, nah kalau kita diberikan jaminan kemudahan, berarti tadi kita mesti menggalinya untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari apa yang mesti kita pahami dari ayat-ayat Allah ini. Ya, nah, kalau kita ambil contoh wahyu Allah yang disampaikan pada Nabi Khidir ya, yang diajarkan pada Nabi Musa, dan Nabi Musa belum bisa memahami ketika itu ya. Ya, nah itu kita dapati bahwasanya ada wahyu yang Allah turunkan pada Nabi Khidir, tetapi Nabi Musa belum bisa menerjemahkannya di situ ya. Nah, di situ kita dapati contoh ada kesulitan ketika Nabi Musa tidak dijelaskan oleh Nabi Khidir, maka belum paham ya, jadi akan sulit memahami, dan kita dapati Nabi Musa melakukan pertentangan terhadap gurunya karena tidak paham tadi ya. Ya. Nah, di sini kita dapati Al-Quran Allah jadikan dengan bahasa Rasulullah, dengan bahasa Arab, dan Allah memberikan jaminan kemudahan di situ. Ya, berarti kalau seorang ingin mendapati kemudahan, silakan mereka menggali, insya Allah mereka akan mendapatkan apa yang Allah pesankan di balik ayat-ayat itu ya. Ya, nah di sini kita dapati untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi orang-orang bertakwa mereka akan dapatkan kabar gembira dari Al-Quran, dan juga memberikan peringatan ya pada kaum yang membangkang. Ya. Nah, selanjutnya kita dapati Allah menjelaskan bagaimanakah orang-orang yang membangkang itu telah Allah binasakan atau telah Allah hancurkan ya. Nah, silakan pada ayat yang ke-98 Bu Tuti, dari 98, wa kam ahlakna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarn, dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Hal tuhisu minhum min ahad. Apakah kamu merasa dari antara mereka dari seseorang, au tasma'u lahum riksa, atau kamu mendengar bagi mereka samar-samar? Ya. Wa kam ahlakna qablahum, dan banyak sebelum mereka, mingkornin, dari generasi-generasi itu yang telah kami binasakan. Ya. Hal tuhissu minhum min ahadin, ya apakah aku merasakan seseorang dari mereka, au tasma'u lahum rikza, atau engkau mendengar bisikan dari mereka. Ya, jadi ini Allah menjelaskan terkait dengan kaum yang telah Allah binasakan pada generasi-generasi sebelumnya ya. Dan Allah bertanya pada Rasulullah SAW, dan kalau kita membaca pun kita juga pasti akan merasa sebagai orang yang ditanya oleh Allah. Ya, jadi apakah kita merasakan atau apakah kita mendengar bisikan mereka? Ini menunjukkan bahwasanya kata rikza, bisikan ini menunjukkan tidak ada bekas sama sekali ya. Jadi tidak ada tidak ada bisikan lagi. Kita tidak mendengar itu karena memang mereka semuanya Allah binasakan tanpa bekas ya. Jadi seakan-akan tidak pernah ada kehidupan di tempat itu. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kehancuran yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya itu sehancur-hancurnya. Ya, jadi sehingga muncul pertanyaan, hal tuhisu minhum min ahad ya. Apakah aku merasakan salah seorang di antara mereka, atau sma'ulau meriksa, atau engkau mendengar bisikan mereka. Ya, jadi ini menunjukkan
tidak sama sekali. Ya, jadi kalau kita menjawab terkait dengan pertanyaan ini, tidak ada sama sekali. Ya, jadi orang-orang yang telah Allah binasakan tidak ada sedikit pun yang berbisik, yang bercerita, gitu ya. Nah, kalau mereka tidak bercerita, berarti memang mereka sudah musnah, gitu ya. Mereka tidak sempat menceritakan, mereka tidak sempat berbisik, mereka tidak sempat menyampaikan derita yang pernah mereka alami di situ ya. Ya, jadi kalau orang-orang beriman mereka mendeskripsikan kehancuran mereka, ya hanya mendeskripsikan terkait dengan kehancuran yang terjadi. Tapi rintihan-rintihan dari korban-korban itu yang telah Allah binasakan tidak ada di situ ya. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada yang tersisa. Ya, biasanya kalau kita dapati bencana, terkadang ada yang tersisa masih bisa berbisik, dia masih bisa bercerita ya. Oh, tsunami seperti itu, misalkan itu ya. Nah, untuk kaum-kaum sebelumnya tidak ada yang mereka menceritakan kejadian di saat mereka dihancurkan oleh Allah, tidak ada karena memang tidak tersisa sama sekali. Nah, pertanyaan ini itu tentunya menggugah kita semua dan juga mengingatkan kita bahwasanya tidak ada rikisan di sana, tidak ada bisikan apapun, benar-benar sudah habis ya, tidak ada bekas-bekas sama sekali. Ya, dan mereka-mereka yang jadi korban dari adab itu tidak ada sedikit pun yang mereka bercerita. Ya, jadi kita tidak pernah mendengar sama sekali terkait itu ya, terkait dengan rizan bisikan-bisikan mereka. Kalau Ya, tidak itu ada tadi. kalau tidak ada Al-Quran ini kita nggak tahu sama sekali loh Ustaz apa Betul, kejadian yang betul. dulu kan Ustaz ya. Iya, jadi kalau tidak ada Al-Quran kita sulit ya dan tidak Nggak tahu mendapatkan sama informasi sekali. itu. Ya, ya kalau seperti orang-orang kafir Quraisy ya mereka pernah mendengar terkait dengan Ashabul Kahfi ya, tapi simpang siur ya, sehingga mereka menanyakannya pada Rasulullah. Ya, jadi artinya memang mereka juga pernah mendengar informasi kaum-kaum terdahulu gitu ya. Ya, hanya saja informasinya tidak begitu jelas gitu ya. Karena sebetulnya informasi-informasi itu kan juga ada pada kitab-kitab sebelumnya ya. Ya, ada pada Taurat, ada pada Injil ya. Jadi kalau kaum Nabi Hud itu pasti mendapati informasi terkait dengan kaum Nabi Nuh gitu ya. Ya, kaum Nabi Lot itu otomatis mendapatkan informasi atau mendapatkan berita ya terkait dengan ambak sejarah orang-orang terdahulu terkait kaum Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Begitu juga dengan kaum Nabi Syuaib ya, dari kaum-kaum sebelumnya Allah informasikan pada mereka. Nah, itulah yang kemudian kita dapati di masyarakat terdengar akan berita-berita yang pernah ada pada kaum-kaum terdahulu. Hanya saja tidak pernah ada yang dinamakan korban dari bencana itu yang bercerita gitu ya. Ya, jadi kalau kita dapati ada tsunami, kan ada orang yang bercerita ya, dia melihat bagaimanakah itu datang, itu tsunami itu datang, gitu. Karena ada yang masih hidup kan begitu ya. Ya, tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak ada sama sekali, makanya di sini ada kata rizan yang dijadikan Allah sebagai sebuah perumpamaan di situ bahwasanya tidak akan ada, ya, sehingga Allah bertanya, apakah engkau mendengar atau engkau merasakan tidak ada sama sekali. Ya, kita masuk pada awal surah Toha ya, dari ayat 1 dan 2 lanjutannya Bu Elvia silakan. Sampai ayat berapa Bu? Sampai ayat berapa? Sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaika Qur'ana litasqa. Toha, tidak kami tunaikan kepada kamu, tidak kami tunaikan Al-Quran kepada kamu agar kamu merasa susah. Bila turunkan gitu. Kok turunkan? Turunkan anzala kan turun. Oh iya, tidak kami turunkan. Aja udah mulai. Tidak kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu merasa susah. Illa tadzkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut. Ya, Toha, ya ini termasuk mad lazim harfi ya, yang tidak diketahui maknanya.
Dan ini dua-duanya mad lazim harfi mukhaffaf ya, karena dua-duanya hanya dua harokat dua harokat, dua harokat ya. Ya. Nah, di sini kita dapati orang-orang Arab kalau mendengar mad lazim harfi dibaca itu mereka penasaran ya. Ya, dan ketika Umar mendengar surah ini dibaca, ya ketika mendengar kata Toha itu, ya memang penasaran sekali terkait dengan isinya ya. Jadi yang tadinya marah, ya, yang ingin membunuh adiknya di situ ya, dan juga ingin bunuh iparnya, nah tiba-tiba luluh kemudian ketika mendapati ayat itu dibacakan ya. Jadi Fatimah adiknya itu mengira bahwasanya ketika membacakan ayat ini itu akan makin marah di situ ya. Tapi ternyata tidak, ternyata makin lunak hatinya ya. Jadi yang tadinya datang membunuhnya ternyata kemudian lunak dan penasaran di situ ya, dan bertanya di manakah Rasulullah ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Nah, di sini kita dapati kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad litashqa untuk menjadikanmu susah. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan bukan untuk menyusahkan orang ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mereka merasa bahwasanya Al-Qur'an menjadikan mereka susah, berarti mereka salah memahami di situ ya. Ya, kalau mereka merasa susah dalam hidup ini, maka berarti mereka mesti mengenal Al-Quran agar mereka tidak mendapatkan kesusahan ya. Ya, karena di sini kita dapat jaminan ya. Jadi Al-Quran diturunkan pada Rasulullah tidak untuk menjadikan Rasul susah, tapi sebaliknya. Ya, jadi untuk membahagiakan ya. Illa tadzkiratan liman yakhsha, ya, kecuali untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang yakhsha, yang punya rasa takut. Nah, di sini kita dapati yang takut pada Allah ya. Nah, jadi memberikan peringatan pada orang-orang yang takut pada Allah agar mereka semakin taat dan patuh padanya. Ya, Bukan memberi peringatan kepada orang yang ingkar, Ustaz. ya, ya, ya. Di sini lima yahsya ya, untuk orang yang takut pada Allah ya, memberikan peringatan pada orang-orang yang takut pada Allah. Ya, ya. Jadi kata yahsya ini yang kemudian bisa dimaknai dengan takut ya. Ya, jadi takut pada Allah. Jadi tadkirah ya. Jadi peringatan itu macam-macam ya. Ada peringatan disebut Allah dengan kata adab ya. Ada peringatan Allah sebut dengan kata tadkirah. Ya, kemudian ada peringatan yang disebut dengan tanzir ya. Ada tanzir. Nah, kalau tanzir itu peringatan untuk orang yang ingkar di situ ya. Tapi kalau tadkirah itu peringatan untuk orang yang baik. Ya, jadi misalkan kita mendapati peringatan dalam bentuk kata tadkirah berarti kita adalah orang yang takut pada Allah. Ya, tapi kemudian kalau itu adalah tanzir, sebutannya tanzir, Allah sebut dengan tanzir, jadi sama-sama peringatan tetapi berbeda jenis kalimat atau kata yang digunakan ya. Ya, jadi kalau tabsyir kabar gembira, kalau tanzir peringatan, dan peringatan ini mengingatkan orang-orang yang ingkar. Kalau tazkirah ini mengingatkan orang-orang yang beriman ya. Nah, kalau di sini lima yaksha bagi orang yang takut pada Allah. Ya, begitu ya. Jadi itu yang nanti kita bisa membedakan bahasa peringatan, karena memang dalam bahasa kita dua-duanya diartikan dengan peringatan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi kalau peringatan tazkirah berbeda dengan tanzir gitu ya. Tanzir, ya. Bahasa Indonesia kalau miskin tanzir, memang Ustaz. Jadi kalau makanya kita kalau mendapati ada kata peringatan itu berarti memang mesti dipertegas ya. Ini jenis peringatan ini peringatan pada siapa gitu ya. Ya, karena ternyata tidak semua peringatan itu buruk ya, ada peringatan yang baik. Jadi kalau tadkirah berarti itu peringatan yang baik ya. Jadi kita disuruh ingat gitu ya. Kalau tadkirah kan dari kata dzakara ya, kita disuruh ingat. Tapi kalau tanzir, itu memang peringatannya dalam bentuk siksa gitu ya. Ya, dalam bentuk adab. Ya. Jadi kalau kita mendapati ada basyiro wa nadhira, jadi basyironya untuk orang beriman, nadhironan peringatannya untuk nadhir itu untuk orang-orang yang ingkar gitu ya. Ya, jadi kalau untuk orang ingkar Allah tidak menyebut dengan kata tadkirah, tapi Allah menyebut dengan kata tanzir atau nadhir begitu ya. Nadhir. Takdir yang seperti tulisan biasa Pak Ustadz, takdirnya. Tanzir itu ta nun dal ta, jadi ta nun dal ya ro tanzirun. Tanzir. Nun zal. Ya. Makanya itu dalam surat Al-Muluk itu kan, tidakkah engkau
tidak datangkah kepada engkau yang masuk neraka, Ustaz? Tidak datang kepada engkau orang yang beri peringatan, tandir kan? Ya. Ya, Oh ya, kalau itu bahasa yang Allah gunakan tadi tandir ya. Ya. tandir. Ustaz, kalau tazkirah nih dengan zikir sama nggak sukunya? Itu dari akar kata yang sama, dari kata dzakara yadhkuru ya. Jadi kalau dzikrun itu masdar, tadhkirah ini juga masdar ya. Ya. Jadi sama-sama masdar antara dzikrun dengan tadhkirah. Ya. Artinya sama-sama mengingat kan Ustaz? Oh betul, sama-sama mengingat, sama. Jadi kalau ini berarti peringatan bahasa begitu ya. Makanya dia pakai masdar itu kan punya awalan dan akhiran ya. Jadi awalnya mengingat jadi peringatan begitu ya. Ya, nah tetapi tadi dalam bahasa kita memang kita mendapati peringatan bisa dua kemungkinan ya. Nah, kalau bahasa Al-Quran tadi peringatan untuk orang beriman tandir tadkirah ya. Tadkirah atau zikrun di situ ya. Nah, kalau untuk orang yang ingkar tandir ya. Ya. Jadi ini Al-Quran ini berarti untuk tadi memberikan peringatan pada orang-orang yang takut pada Allah. Jadi orang yang takut pada Allah mereka akan ingat Al-Quran diturunkan Allah tidak untuk menyusahkan mereka ya, tapi sebaliknya untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada mereka. Ya, dan ini bentuk kasih sayang Allah pada manusia ya. Kalau Allah tidak sayang, Allah tidak menurunkan Al-Quran. Ya, karena tadi manusia diharapkan Allah bisa naik derajatnya dengan diturunkannya Rasul dan Al-Quran gitu ya. Ya, berarti dikehendaki baik ya, tapi ternyata manusia cenderung ingin menjatuhkan dirinya ke bumi di situ ya, wattabah hawa, karena mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-4 dan 5 ya, 4 dan 5 silakan Bu Linda pada tanzila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilam mimman khalaqal ard, diturunkan dari zat yang telah menciptakan bumi, wassamawatil ula, dan semesta langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang maha pengasih di atas singgasana dan bersemayam. Ya. Tanzilam mimman khalaqal arda, diturunkan atau boleh yang turun ya. Mimman khalaqa, dari zat yang telah menciptakan al-arda bumi, wassamawati dan langit-langit al-ula yang tinggi. Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman Allah ya, yang maha pengasih, alal arsy, ada di atas arsy, istawa, nah ini beristiwa atau boleh dimaknai dengan bersemayam ya. Ya, nah kalau kita pakai beristiwa, insya Allah lebih aman ya. Ya karena kalau kita menggunakan bersemayam dengan bahasa kita, ya memang ada kecenderungan, ada kemiripan dengan makhluk di situ ya. Tapi kalau kita pakai beristiwa, itu memang sudah menggunakan kata asli yang tadi tidak bisa maknai sebagai manusia gitu ya. Ya kalau manusia, kalau misalkan raja bersemayam itu bisa saja ya. Tapi kalau beristiwa tidak. Jadi artinya sudah menggunakan kata khusus di situ ya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti sesuatu. Ya, jadi untuk bisa memastikan bahwasanya kalimat yang kita gunakan aman di situ ya, untuk tetap mentauhidkan Allah. Ya, jadi ya tergambar saja ya, kita digambarkan di situ Ar-Rahman ala arsy istawa ya. Jadi berada di atas arsy, istawa dan beristiwa. Jadi kita lebih baik menyebut beristiwa gitu Pak Ustadz ya? Ya, beristiwa ya. Beristiwa di atas arsy. Ustaz, tapi di Al-Quran tertulisnya istawa. Oh ya, istawa itu fi'il madinya. Ya, nanti kalau kita menggunakan istilah tadi beristiwa gitu ya. Ya, istiwa, ya beristiwa. Ya, sama dengan kata arsy ya. Jadi arsy kita bisa sebut dengan kata arsy. Ya, dan insya Allah itu mafhum ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ini khusus tadi arsyullah ya, arsy-nya Allah.
Ya, karena nanti kalau misalkan kata singgasana dan bahasa kita juga ada kemiripan dengan singgasana yang diduduki atau ditempati manusia-manusia yang lainnya ya. Ya. Ya, jadi ayat 4 dan 5 ini menegaskan terkait Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ya. Ya, jadi yang telah menciptakan langit dan bumi yang tinggi itu ya, begitu juga yang berada di atas arsy istawa. Kenapa tadi? Nah, Ustadz, yang selanjutnya langit itu jamak, Ustadz. oh betul, as-samawat itu jamak, langit-langit. Ya. Jadi disebut Jadi Allah dengan jamak, ya al-ard disebut dengan tunggal, ya as-samawat disebut dengan jamak. Ya. artinya bumi cuma satu, langit banyak Oh iya, gitu ya, betul. Ustadz. Kalau bumi cuma satu, kalau lakinya dijamakkan oleh Allah, berarti bumi cenderung satu itu. Karena ternyata tidak bisa dijamakkan bumi ya. Kalau langit bisa dijamakkan, berarti cenderung banyak. Ya, jadi samaun, samaani, samawat bisa dijamakkan. Kalau ardun, nah kalau ardun dalam bahasa Arab kalau dijamakkan diartikan tanah-tanah ya. Jadi ardun, ardoni, arodi. Jadi dalam bahasa Arab ada kata arodi. Arodi itu jamak dari ardun, tapi diartikan tanah-tanah gitu ya. Bukan bumi-bumi gitu ya. Ya, jadi kalau ardun yang Allah sebut selalu dengan bentuk mufrad tunggal menunjukkan ardun itu satu. Ya. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya. kalau langit kan selalu disebut langit yang 7, ya Ya. kan? Langit yang Ya. 7. Nah, saya juga yang saya tahu juga bumi itu satu. Tapi saya juga belajar tauhid di Ustadz Abdullah Roy itu selalu bilang apa namanya bumi yang banyak. Itu maksudnya apa Ustadz? Karena kita kan itu voice note, jadi nggak bisa tanya. Ya. Oh ya, Apa itu maksudnya? kalau buminya diartikan bumi yang banyak. Iya. Itu berarti maksudnya tanah-tanah ya. Oh, Ya, makanya tadi saya berarti sebut bumi kalau satu kalau ya. ardun bisa dijamakkan jadi arodi, itu berarti artinya Oh, jadi tanah-tanah. tanah-tanah ya. Ya, Ya, tidak berarti bisa bumi diartikan bumi-bumi gitu ya. Iya, baik. Ya, dan Allah juga kita dapati menggunakan kata ard untuk menyebut wilayah tertentu. Misalkan yang pernah kita bahas di surah Yusuf ya. Jadi Mesir itu Allah sebut dengan al-ard gitu ya. Oh, ya. Maksudnya bumi Mesir. Ya, jadi al-ardnya Allah menggunakan ma'rifah karena yang dimaksud ada bumi Mesir gitu ya. Gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, yang Ya, jadi seperti itu bisa. Jadi kalau kayak begini, bumi Indonesia, nah, bumi Mesir, bumi Sepang ada juga ya. ya itu yang disemakin banyak barangkali. Nah, ya. kalau yang dimaksud tadi bumi Serpong atau bumi Ya, apa gitu, lain berarti itu itu sendiri. tanah ya. Ya, Itu tanah. nama. Ya, Ustaz. Ya, jadi bahasanya bisa mendapatkan bumi-bumi yang banyak. Nah, kalau ada istilah begitu, maksudnya tadi ada tanah-tanah di situ ya. Ya. Jadi bumi itu ardun itu nggak ada kata dasarnya ya Pak? Katanya nggak ada ya? Jadi dia ardun ini bentuknya mufrad ya, dan di Al-Qur'an Allah selalu menyebutkan mufrad, tidak pernah menyebut dengan jamak. Jadi tidak ada kata dasarnya ya, akar katanya nggak ada ya? Oh iya. Anu nggak ada, langsung di bawah kata apa nih? Arha, di bawah arha. Nggak ada yang araba, nggak ada. Ya, jadi kalau kita cari memang dia tidak bisa ditasrifkan ya, jadi tidak bisa dicari akar katanya. Ini nanti termasuk isim yang jamid di situ ya, jadi isim yang tidak bisa diurai. Ya. Kalau Al-Qur'an kan bisa diurai dari qira'a begitu ya. Nah, kalau al-ard tidak bisa. Dia nanti termasuk isim jamid. Kalau Al-Qur'an termasuk isim mustaq namanya gitu ya. Jadi isim mustaq itu yang bisa diurai, yang bisa dicari akar katanya. Nah, kalau yang jamid tidak bisa. Nah, al-ard termasuk contoh yang jamid itu. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 6 dan 7. Ya. 6 dan 7, Bu Wardi silakan. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi. Wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Nah, di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, maka sungguh dia mengetahui, dia Allah ini Ustaz ya. Dia Allah mengetahui rahasia sirra wa akhfa, dan yang tersembunyi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya segala apa yang ada di langit-langit. Nah, Allah jamakkan lagi wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Allah tidak jamakkan untuk al-ard ya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di bawah atau di dasar atsara, tanah ya. Nah, di sini Allah menggunakan dengan kata atsara ya. Nah, atsara yang di sini kemudian bisa dimaknai dengan tanah ya. Ya, jadi Allah memiliki segala apa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah. Nah, kalau begitu berarti kita orang-orang beriman mesti sami'na wa ta'na pada Allah ya, karena semua milik Allah. Jadi kita akan menjaga agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini ya. Wa in tajhar bil qawli, dan jikalau engkau tajhar bil qawli, mengeraskan perkataan atau mengeraskan ucapan, fa innahu ya'lam, maka sungguhnya dia maha mengetahui asirra, rahasia, wa akhwa, dan yang lebih tersembunyi. Ya, jadi yang dirahasiakan Allah tahu, yang lebih tersembunyi Allah tahu. Ya, jadi sehingga di sini kita dapati bahwasanya kalau Umar kemudian teringat dengan kalimat ini di situ ya, wa intajabil qoli, kan awalnya ketika datang dengan suara yang keras ya, bahkan menampar hingga berdarah di situ ya. Ya, artinya ketika mendapati ayat seperti ini ya ternyuh di situ ya. Ya, jadi merasa bahwasanya ucapan-ucapan yang keras tadi ya, meskipun ayat ini turun bukan karena dia ya, bukan karena Umar ya, tapi ini karena dibaca oleh saudaranya di situ ya. Dan ternyata ada kalimat-kalimat yang bisa menyentuh seseorang di situ ya. Ya, dan diantaranya adalah wa intajhar ya, ini mengeraskan suara. Ya, nah ini dirinya merasa tersentuh dengan itu. Ya, jadi terkadang seorang ketika membaca Al-Quran tidak disadari ya, ada kalimat-kalimat yang bisa menyentuh diri seseorang ya. Padahal kalimat-kalimat itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan dirinya ya, tapi bisa menyentuhnya. Nah, kalau kita pernah membahas terkait dengan Imam Bukhari yang tersentuh dengan kalimat-kalimat yang dibaca ketika sholat ya, yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan matanya, tapi dia merasa bahwasanya kalimat itu sangat berkaitan erat dengan mata di situ ya. Ketika beliau ini kan dalam keadaan buta ya, beliau buta dan tidak ada kata para tabib, tidak bisa disembuhkan butanya permanen ya. Tapi ketika membaca ayat itu, ya ketika membaca kemudian fakashafna angka gitu ya, kami akan bukakan kelopak matamu, fabasarukal yawma hadid, dan pandanganmu pada hari ini akan tajam gitu ya. Sebetulnya itu kan menjelaskan orang-orang yang ada di akhirat nanti ya. Ya, orang-orang terbelalak matanya di sana ya. Tetapi Imam Bukhari ketika membaca ayat itu merasa itu obat untuk matanya yang buta gitu ya. Dan dirinya yakin di hari itu dia akan bisa melihat dengan jelas. Ya. Makanya kan dirinya ternyuh di situ ya. Ketika ternyuh membaca ayat itu ternyata betul bisa melihat di situ. Jadi seakan-akan ayat menjadi penawar, menjadi obat bagi matanya yang buta. Padahal para tabib sudah mengatakan butanya permanen di situ ya. Nah itu contoh ya. Ya, jadi ayat itu tadi bukan turun untuk si fulan di situ. Ini juga tidak turun untuk Umar, tidak. Tetapi ketika dibaca dirinya merasa tersentuh ya, karena berkaitan dengan dirinya. Ustaz, mau tanya Ustaz, ada dua hal yang mau saya tanya Ustaz. Ya. Ini yang pertama, ini yang seperti yang ada
Bu kepencet tuh apanya, Bu Ardi, suaranya kepencet. Oh, sorry, sorry. Ya. Nah, Ustadz, saya mau nanya ini dua hal. Iya. Nah, yang pertama adalah yang ada apa yang ada di antara keduanya, berarti antara langit dan bumi. Ya, itu Ya. apakah itu sama seperti yang doa sesudah kita sholat malam? Kan ada itu. Saya lupa kalau ditanya itu. Terus yang kedua tadi Ustadz tadi cerita apa yang Ustadz jelaskan tadi? Itu saya ada yang kurang jelas. Oh ya. Ya, ini terkait dengan wama bainahuma, ya, yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, ini berarti angkasa di situ ya. Ya, Ya. jadi artinya Allah yang mengendalikan semuanya, dan kita disuruh tadi untuk menjaganya, tidak merusaknya ya. Ya, Oh, betul. ya. Sama berarti Kalau Ustadz. ya betul. Jadi kalau misalkan kalau kita baca tafsir Salman ITB itu menegaskan terkait dengan ada sebab-sebab di situ ya. Jadi sebab-sebab kenapa yang ada di antara langit dan bumi itu rusak di situ ya. Rusak, maka dijelaskan itu akibat rumah-rumah kaca gitu ya. Kalau rumah-rumah kaca, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Nah, tanda-tanda akhir zaman itu ada bahasa yang Rasul gunakan wa antaro al-hufatal urotal alata, engkau melihat orang yang tidak mengenakan sandal dan baju, tapi mereka punya bangunan-bangunan tinggi ya. Ya, nah itu yang saya jadi pertanyaan di situ ya. Ada korelasi antara bangunan tinggi dengan rumah-rumah kaca di situ ya. Karena bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi selalu pakai kaca di situ. Kalau kita cari alasannya kenapa kok gedung-gedung pakai kaca di situ ya. Padahal mereka kan sudah tahu efeknya di situ. Ya akan bisa merusak yang disebut mabaina as-sama wal ardh ya. Yang ada di antara langit dan bumi bisa rusak karena itu. Ya, ternyata ya karena memang mereka mengutamakan kaca karena merasa tadi bisa lebih lebih terang di situ ya. Tapi ternyata dia punya efek di sana. Nah, ini ternyata sangat berkaitan ya. Jadi rusak dikarenakan rumah-rumah kaca. Dan ternyata di antara tanda akhir zaman adalah ada orang yang mereka tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tapi membangun gedung-gedung tinggi. Ya, dan ternyata faktanya gedung-gedung tinggi tadi berkaca di situ ya. Rata-rata pakai kaca. Kalau tidak pakai sandal, tidak pakai baju, punya bangunan tinggi, ini berarti menunjukkan mereka dalam kemiskinan ya. Jadi ternyata ada orang-orang miskin gitu ya, yang mereka baju aja nggak bisa beli, Saya pernah baju baca nggak bisa ya. beli, tapi ternyata bisa punya gedung tinggi gitu ya. Iya, saya pernah baca di Al-Quran. Itu katanya tanda-tanda akhir zaman, Ustaz. Ya, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nah, terkait tadi kita menjaga apa yang ada di antara keduanya, ini kan tugas kita ya. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Ya, kalau kita disuruh untuk menjaga dan ternyata gedung-gedung yang tadi rumah-rumah kaca itu bisa punya potensi untuk merusak itu ya. Nah, bagaimanakah kemudian ya umat itu mereka mendapatkan solusi di situ ya. Ini kan menunjukkan bahwasanya ada egoisme di situ ya, ketika mereka tahu bahwasanya rumah-rumah kaca itu bisa merusak gitu ya, tapi tetap saja dibangun kan begitu ya. Ustaz, saya pertanyaan satu lagi, Ustaz. Itu tadi saya juga baca di surat apa ya? Itu pada hari kiamat, itu mata-mata kita pada terbelalak. Itu kenapa, Ustaz, terbelalak? Terbelalak itu kaget. Itu tadi yang saya sebut yang dialami Imam Bukhari tadi. Iya, Ya, kan itu jadi beliau karena ini ya. ya, jadi Beda wabasurukal gitu. yauma hadid ya. Nah, itu Iya, tadi. iya. Ya, jadi terbelalak matanya, ya tajam pandangannya. Nah, itu terkait dengan orang-orang yang di akhirat itu mereka benar-benar paham gitu ya. Mereka terbelalak matanya, ya mereka kaget gitu ya. Kok yang kecil-kecil tampak semua gitu ya. Oh, Jadi yang kecil-kecil yang mungkin mereka sudah lupa kok tampak semua, tajam banget pandangannya begitu ya. Ya, jadi mereka terkaget dengan itu ya. Jadi makanya seorang muslim yang beriman mereka disuruh bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi agar dosa-dosa mereka terhapus ya. Nah, nanti kalau tidak, maka kalau ada orang yang merasa biasa-biasa saja,
itu di akhirat nanti kalau muncul, kan berarti kalau tidak terhapus nanti akan bisa memberatkan timbangan keburukannya di situ ya. Ya, Iya. dia tidak sadar kalau ternyata ternyata kelihatan, ternyata tampak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pandangannya tajam. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga baca, Ya, jadi nggak Mau tanya termaksud ya. Pak ya, Ustadz, ya silakan. nama adiknya yang Abu Bakar Umar itu siapa Pak Ustadz yang baca surat Toha nih Ustadz? Adiknya namanya Fatimah. Jadi seperti putri Rasulullah ya, namanya Iya. Fatimah. Ya. Fatimah. Nah, Ya, kalau Pak. suami Fatimah namanya Said. Oh, bukan Ali ya. Ya. Suami Fatimah nama Said. Nah, itu bukan Fatimah putri Rasulullah ya. Iya, Kalau iya, Fatimah putri Rasulullah, itu Ali. suaminya Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Nah, kalau ini Said ya. Jadi Said itu adik iparnya. Jadi adik kandungnya Umar itu Fatimah namanya. Ya, jadi Kasih Ustadz. banyak yang nama-nama mirip. Kenapa? Makasih. Ya, Lu pengen tahu namanya ya, Fatimah. ya namanya Fatimah ya. Ya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, kalau yang ini tadi apa itu yang dimaksud? Apa yang ditanyakan Bu Ardi? Yang mana Ustaz? Yang ayat Yang 7? itu. Yang ayat 7 itu kan yang saya tanya itu yang wa ma bainahuma itu. Ayat 6 ya. Wa ma bainahuma iya. Cuman saya kalau kita itu di di doa setelah sholat malam kan juga ada itu Ustaz. Jadi Allah yang menguasai antara langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Yang di antara keduanya itu. Berarti kan maksudnya sama kan Ustaz? Ya itu tadi tasbih kita ya, kita mengingat Allah punya kuasa yang begitu besarnya di situ ya. Tidak hanya langit dan bumi tapi yang ada di antara keduanya juga sama ya. Artinya begini, kalau ada orang yang mereka berbuat kemaksiatan ya, yang mereka mungkin udah kita keluar bumi saja. Nah, keluar bumi mau kemana? Di angkasa juga milik Allah kan begitu. Ya, nah itu yang dimaksud wa ma bainahuma ya. Yang ada di antara langit dan bumi itu juga milik Allah, semuanya mau kemana engkau pergi kan begitu. Ya. Jelas Mas. Soalnya kadang-kadang kan saya juga suka belajar yang pakai voice note itu. Jadi kita juga jawabnya juga ngambil dari dari aplikasi. Jadi kita nggak bisa tanya jawab. Alhamdulillah ada Ustadz, bisa nanya sama Ustadz. Ya, berikutnya kita masuk di 8 dan 9. Bukan ayat 8 dan 9. Bukan kemana? Maaf, ini saya pakai HP jadi agak 89. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Baginya nama-nama yang sangat baik. Wahal atakah hadisu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu cerita kisah tentang Musa? Ya. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul asma, Dia punya nama-nama al-husna yang baik. Ya, jadi al-asma ini jamak ya, jamak dari ismun, makanya menggunakan al-husna muannats karena jamak di situ. Jadi sehingga likulli jam'in muannats, setiap yang jamak muannats. Jadi Allah di sini disebut al-asma al-husna ya. Jadi bukan al-asma al-hasan, tapi al-husna. Jadi nama-nama yang baik. Wal ataka hadithu Musa, apakah telah datang padamu berita tentang Musa? Ya, nah di sini nanti berarti akan berlanjut pada kisah Nabi Musa ya bersama kaumnya. Nah, dan tentunya akan berbeda dengan yang ada di Al-Baqarah ya. Ya, jadi memang kita dapati nanti banyak sekali Nabi Musa dikisahkan di Al-Qur'an. Hingga Rasul pernah mengatakan begini, ka'anal Qur'ana unzila ala Musa. Seakan-akan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada Nabi Musa. Saking banyaknya berita informasi tentang Nabi Musa. Jadi padahal tidak ada nama surah namanya Musa ya, tapi beritanya banyak sekali di Al-Qur'an mendominasi ya.
Di antara Itu Rasul kenapa ya Pak Ustadz? Kenapa yang paling banyak banyak. Nabi Musa itu banyak diceritakan, yang lain kurang gitu? Apa? Oh ya. Oh, Kenapa? kalau ini terkait dengan Bani Israel ya. Karena Nabi Musa diutus oleh Allah kan untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi mereka diselamatkan ya, tapi tidak punya rasa terima kasih kan begitu ya. Dan itu mengingatkan kita semuanya. Jadi mereka ada orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih. Ya, Rasul-rasulnya dibunuh dan didustakan. Tidak ada kan di antara Rasul yang diimani oleh Bani Israel. Ya, jadi kata Allah, fariqon kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqon taqtulun, sebagian kalian bunuh di situ ya. Kalau nggak dibunuh ya didustakan. Ya, jadi kalau mereka membunuh kayak sekarang ini, orang Rasulnya saja diburu, gimana orang-orang Gaza nggak diburu di situ ya. Ya, jadi artinya orang-orang Gaza juga sudah paham ya, memang mereka modelnya begitu. Ya, ya. Jadi Orang Bani Rasul, Israel itu umat yang selalu ya, ingkar begitu ya. iya, selalu ingkar ya dan serakah di situ ya. Ingkar, serakah dan durjana di situ. Pokoknya semuanya ada di sana. Ya, jadi kalau Allah tadi tidak dibinasakan mereka seperti kaum-kaum terdahulu seperti kaum Nabi Syuaib atau kaum Nuh ya. Nah, itu mereka makin berat tentunya karena yang apa penyakitnya adalah jadi penyakit hati di situ ya. Jadi dosanya akan terakumulasi, masih bertambah terus ya. Kalau kaum-kaum sebelumnya, ketika mereka dihancurkan Allah ya sudah selesai. Mereka sudah tidak bertambah keburukannya atau bertambah dosanya. Tapi kalau Bani Israel, kaum Nabi Musa bertambah dosanya ya. Nah itu juga mengingatkan kaum muslimin ya. Jadi jangan sampai mereka kemudian ketika diberikan Allah kelancaran-kelancaran gitu ya. Kan boleh jadi ada orang maksiat tapi ternyata masih lancar-lancar saja gitu ya. Ya, nah agar mereka ingat bahwasanya jangan sampai itu dianggap sebagai sebuah kasih sayang dari Allah, tapi itu ada istidraj gitu ya. Ya, jadi Allah ulur-ulur mereka yang nantinya akan bertambah berat itu siksanya. Nah, karena masih bisa bertambah dosanya itu ya, menambah dosa masih bisa. Nah, jadi makanya kita dapati paling banyak di situ ya kisah-kisah mereka karena memang untuk mengingatkan kaum muslimin ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah, kita Pak masuk di Ustadz, ayat ya. mohon saya bertanya. Ini kan banyak ya setiap di surat itu banyak cerita tentang Nabi Musa. Saya belum pelajari ini semua kalau Pak Ustadz mestinya sudah. Apakah setiap eh, cerita tentang Nabi Musa di setiap surat itu sama atau ada yang beda-beda atau ada khas gitu? Oh ya. Oh, ada yang lebih lengkap di situ ya. Ada yang berbeda. Jadi sebagian berbeda, sebagian ini memperkuat dari ayat-ayat yang lainnya. Ya. Ya, nanti tentang Nabi Adam pun juga seperti itu ya. Ada yang mirip, misalkan kita baca Al-Baqarah dan Al-A'raf ya. Nah, apa bedanya di Al-A'raf dan di Al-Baqarah terkait dengan Nabi Adam misalkan? Nah, bedanya kita mendapati di Al-A'raf ada uh, zikir-zikir Nabi Adam, kalau di Al-Baqarah tidak ada gitu ya. Jadi lebih menguatkan di situ. Ya, karena memang ayat itu akan diperkuat oleh ayat yang lainnya atau ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Jadi kalau seorang muslim itu kalau mereka akan mengkisahkan berarti referensinya akan mengambil ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan itu. Makanya kita mendapati ada istilah metode tafsir maudhu'i gitu ya. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik yang kita akan tadi kumpulkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Misalkan tentang Nabi Musa ya, kita kumpulkan terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan Nabi Musa. Jadi sehingga nanti akan jadi topik kisah Nabi Musa dalam Al-Quran gitu ya, yang tersebar di beberapa surah dan di beberapa ayat. Ya. Ya, ya. Ya. Lalu satu lagi Pak Ustadz, Baik, itu kan yang tadi sifat ini Bani Israel gitu. Apakah itu hanya untuk suku Bani Israel saja atau untuk suku-suku lain di dunia yang sifatnya sama seperti itu gitu maksudnya? Yang ini apa tuh serakah atau jahat atau ini? Oh ya, ya kalau itu dijadikan sebagai peringatan, berarti ada manusia-manusia yang punya sifat seperti itu. Kita ambil contoh ya. Amerika, Inggris ya. Amerika, Inggris itu kalau nggak ada kemiripan tidak mungkin. Nah, kalau mereka bisa begitu gitu ya,
Ya, jadi sudah tahu Israel begitu ya. Kenapa kok tidak diredam gitu ya? Kenapa kok malah mereka memberikan bantuan begitu terkait dengan senjata-senjata dan segala macamnya gitu ya? Berarti memang ada kemiripan. Jadi Amerika Inggris itu berarti ada kemiripan gitu ya. Ya, jadi berarti tidak hanya di Bani Israel saja, manusia yang lainnya juga sangat mungkin akan punya hati seperti mereka. Bahkan boleh jadi orang Indonesia juga bisa juga seperti itu, ada yang begitu, bisa jadi gitu ya. Iya. Ya, sifatnya Ya, seperti Bani sifatnya Israel. betul. Sifatnya sebuah Israel ya. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. ya, sama-sama. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 10 ya Bu Anida, ayat 10. Idro'anara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ra'a naron, tatkala dia melihat api, faqala li ahlihi, maka dia berkata kepada keluarganya, li ahlihim kusu, tinggallah kalian, ini sungguh aku anastu, aku telah melihat naron api, la'ali, mudah-mudahan aku atikum, aku datang pada kalian minha darinya, biqabasin, dengan membawa nyala api, au ajidu, atau aku mendapatkan ala atas alan nari, atas api, hudan, petunjuk. Iya. Idro'anara, ketika Nabi Musa melihat ada api, ya api di atas bukit ya, di atas bukit Turisina. Jadi Nabi Musa itu sudah lama tidak lewat itu ya. Ya, jadi wajar sekali apalagi di malam hari jadi bingung ini arahnya kemana di situ ya. Ya, ketika melihat api di atas ternyata merasa ada petunjuk di sana. Faqala lali, dia berkata pada keluarganya, pada istrinya di sini ya. Umkuthu. Nah, ini menggunakan jamak umkuthu ya, tinggallah kamu di sini. Maksudnya umkuthu ini Nabi Musa sangat menghormati istrinya ya. Bahasa yang digunakan itu bahasa sopan di situ ya. Ya, jadi bukan hanya kamu di situ tidak. Jadi kalau jamak itu li ta'dzim, untuk mengagungkan ya. Jadi Nabi Musa ternyata berkata pada istrinya dengan kata umkuthu dengan bentuk jamak ya. Itu berarti li ta'dzim. Kalau kita salam berarti assalamualaikum, bukan assalamu alaika gitu ya. Ya, tinggallah engkau di Barangkali sini. sama anaknya sekalian kali Pak Ustaz. Kenapa? Jamaknya Oh, sama tidak. anak. Oh, tidak. Tidak, kan istrinya dalam keadaan hamil. Oh, Ya. anak yang Ya, lain nggak ada. Li Tidak jamak ahlihi, ini dengan. keluarga maksudnya istri gitu ya. Nah, tidak ada yang lainnya, hanya berdua saja. Ya. Dan itu termasuk tadi kebaikan Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib itu agar Nabi Musa itu pede kembali ke Mesir. Ini karena kan ada rasa khawatir ya ketika disuruh kembali ke Mesir ya. Tapi Nabi Syuaib memperkuatnya. Putrinya, istri Nabi Musa suruh ikut meskipun dalam keadaan hamil. Itu berarti itu menunjukkan ini ayahnya saja percaya kok istrinya saya bawa pergi. Nah, berarti berarti itu ada gambaran ini Nabi Syuaib kan seorang rasul ya. Nah, berarti insya Allah tadi ada gambaran keselamatan yang akan didapatkan oleh Nabi Musa gitu ya. Karena putrinya suruh ikut ya. Itu kalau orang tuanya khawatir kan bilang begini, udah kamu pulang sendiri saja biar istrimu di sini. Nah, apalagi dia lagi hamil gitu ya. Nah, udah biar di sini aja, udah kamu pergi sendiri aja kan itu ya. Ternyata enggak, istrinya suruh ikut kan itu ya. Ya, nah itu tadi menimbulkan rasa percaya diri pada Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, kalimatnya seperti itu yang diucapkan pada Isa, umkutu, tinggal engkau di sini. Ini anastu naro, sesungguhnya aku melihat ada api, la'alli atikum, semoga aku akan kembali padamu. Nah, pakai kum di situ ya, kembali padamu lagi. Ya, minha darinya atau dari atas bukit itu bikobas, dengan membawa kobas. Nah, kobas ini boleh diartikan obor ya. Nah, boleh diartikan tadi nyala api. Ya, nyala api biasanya kalau ditaruh di apa gitu disebut dengan obor bahasa dulu ya. Jadi kobas boleh diartikan obor. Au anjidu ala nari uda, atau boleh jadi aku mendapati petunjuk dari api itu. Petunjuk di sini bukan petunjuk hidayah, bukan ya. Tapi petunjuk yang dimaksud petunjuk arah. Ya, kita mau arah kemana ya. Apakah mau ke arah sana atau ya orang kalau dalam perjalanan yang sudah tidak tahu arah, nah itu kan pasti luar biasa bingungnya ya.
apalagi di malam hari ya membawa istri yang sedang hamil di situ ya. Itu kalau arahnya sudah tidak jelas, ya, itu pasti sangat bingung ya. Makanya ketika ada api merasa bahwasanya boleh jadi nanti ada petunjuk mengarah kemana kita akan melangkah. Nah, ya. Nah, ini yang kemudian kita dapati Nabi Musa dalam perjalanannya luar biasa ya. Ya, jadi dan istrinya kok mau ya ditinggal di bawah ya. Kenapa nggak ikut? Takut di bawah sendirian mau ikut naik aja gitu ya. Ternyata nggak begitu ya. Nah, ternyata nurut aja ya. Ditinggal untuk naik ke atas sebentar ya. Jadi itu tadi saling percaya di situ ya. Menunjukkan memang saling percaya. Jadi saling menghormati dan saling percaya. Itu yang luar biasa ya. Jadi kalimat-kalimat yang diungkapkannya memang luar biasa. Saya takut, Bos. Kenapa? Kalau saya takut tinggal di bawah Takut sendiri ya? malam-malam, takut sama binatang Di buas. sini nanti Ya dimakan kan? Iya serigala benar. gimana Iya gitu ya. takut. Iya, Nggak bisa Apalagi bisa. jauh di atas iya, jauh. binatang buas atau hantu Iya betul di ya. padang pasir kayak gitu. Aduh, bener-bener. Itu menunjukkan tawakalnya luar biasa. Itu seperti Iya, Hajar ya. betul. Ya, Salam tawakalnya di situ ya. Ibrahim. Hebat, hebat. Nah, itu kan juga tawakalnya luar biasa. Betul, Hajar Ustaz. itu kan tahu ya, awalnya itu takut. Kenapa Iya, takut? ditinggal Karena sendiri ya. suku Amaliko, suku yang paling kuat, itu pernah berada di Makkah ya. Tapi ternak-ternak mereka mati, kemudian mereka pindah kemudian, tidak mau menetap di sana. Karena tidak bisa ditanami apa-apa. Itu kan berarti kan menakutkan di situ ya, kalau mau tempat tinggal di situ. Nah, tapi karena tadi keimanannya tadi yang menjadikan dia itu tadi kokoh di situ ya, itu yang luar biasa. Ya. Ya, lebih-lebih Hajar ya Pak Ustaz, dia nggak ada ketentuan waktunya Ya. kapan. Kalau Musa kan dia nggak nanti balik lagi kan. Kalau Nah, Hajar kalau kan ini balik sampai lagi. kapan? Nah, kalau Hajar kan sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Iya. Ya. Masya Nggak ada Kalau Allah. ini air, masih nggak ada ada apa bekalnya, ya. masih ada. Ini masih ada bekal. Kalau Siti Hajar bekalnya habis. Nggak ada. Alhamdulillah keluar Ya, air. terus ada anak kecil lagi gitu ya, bawa Iya. anak kecil. Nah, kalau ini masih hamil lah, masih beratan Siti Hajar lah di situ ya. Ya berarti kalau dipikir ya kita ini termasuk enteng banget ya. Apa Enteng namanya? banget ya. Iya, termasuk enteng banget loh. Kita udah mikir Siti Hajar, istri Nabi Musa, masya Allah, masya Allah. Ustaz, saya aja ditinggal Pak Marsar sebulan dibilangin dikomporin ibu-ibu. Kok mau aja sih ditinggal sebulan, mau aja katanya gitu. Itu diprovokasi ya. Pasti balik, dari insya Allah balik gitu kan. Ada Ustaz lagi ninggal jaga bapak. Ini demi ayah. dikomporin mau aja ditinggal lama-lama. Mungkin pandangannya kok solihah banget ya mau ditinggal ya. Kalau saya mah ikut aja gitu. Saya mah udah tinggal selamanya aja, udah nggak apa-apa aja Bu. Mungkin kalau tinggal selamanya ya mau tak mau lah Bu. Ini kan ada pilihan. Enggak, maksudnya kalau saya tuh orangnya memang prinsip begitu. Saya tuh kan orangnya nggak takut. Saya di rumah kan sendiri, teman masih Imba. Saya di kamar sendiri, di rumah hari-hari sendiri. Tapi saya alhamdulillahnya nggak takut. Iya. Ya, berikutnya terakhir ini ayat 11 dan 12 Bu Ainul, silakan. Ayat 11 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia mendatanginya, dia dipanggil, wahai Musa, ini ana rabbuka fakhla'u ta'laika. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompamu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci tua. Ya. Falamma ataha, ya, ketika Nabi Musa mendatangi api itu, ya, itu kembali pada nar ya, jadi anar mu'annats. Nudiya ya Musa, dia dipanggil wahai Musa.
Ya, jadi ada yang memanggil ya. Ini ana rabbuk, sesungguhnya aku ada Tuhanmu. Ya, saya kalau baca ayat ini itu ternyuh ya. Nah, jadi dipanggil oleh Allah ya, itu yang luar biasa ya. Ya, jadi Rasul yang lainnya tidak mengalami hal seperti ini ya, tapi Nabi Musa mengalaminya ya. Langsung disuruh oleh Allah ya, itu yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka-nyangka gitu ya. Allah panggil Nudia ya Musa. Ini ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhla'na alaik, maka lepaskanlah sandalmu atau terompahmu. Nah, ini bentuk kita beribadah pada Allah ya Bapak Ibu ya, bahwasanya kita disuruh untuk melepaskan terompah, melepaskan sandal kalau kita beribadah ya. Meskipun Nabi Musa ini berada di atas begitu risina gitu ya, yang lantainya tidak seperti di masjid-masjid kita gitu ya, tapi disuruh lepas sandal. Karena itu bentuk sopan santun ya, seorang ketika beribadah pada Allah ya dia lepas sandalnya, dia lepas sepatunya gitu ya. Ya, jadi memang dalam syariat ya bentuk sopan santun seorang pada Robnya, pada Tuhannya adalah ketika mereka beribadah mereka lepas alas kaki. Ya, kalau di gereja nggak lepas ya, sudah berubah ya. Ya, ada karpetnya pun dibawa masuk sepatu sandalnya, gitu ya, karena mereka sudah duduk di bangku-bangku. Ya, kalau dulunya sama dulunya ya, mereka juga ada sujud, ada rukuk dan melepaskan alas mereka. Nah, kita ingat ini Nabi Musa yang kemudian mendapatkan Taurat ya, yang diikuti oleh Bani Israel. Ya, jadi yang mereka diajarkan terkait dengan sopan santun dalam beribadah. Ya, jadi berarti mereka paham ya, ketika beribadah akan melepas alas kaki. Ya. Inna kabilwan, sesungguhnya engkau berada di lembah al-muqaddas yang disucikan atau yang suci, tua, bernama tua. Jadi ini di Bukit Turisina, ini berarti ada sebuah lembah al-muqaddas di situ ya, tempat pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Dan ini bukan yang terakhir kalinya ya, ini pertama, nanti ada yang kedua kalinya. Ya, jadi karena Allah menyuruhnya kembali selama 40 malam gitu ya. Tapi tidak mendatangi Fir'aun dulu gitu ya. Nah, yang 40 malam itu setelah Fir'aun tenggelam, setelah Fir'aun tenggelam ya. Jadi ketika sudah membawa Bani Israel, kemudian tadi menerima wahyu dari Allah selama 40 malam 40 hari di Bukit Turisina lagi. Ya. Ya, nah ini awal di surat Toha terkait dengan kisah Nabi Musa bertemu dengan Allah ya. Dan kita dapati nanti Nabi Musa banyak curhat pada Allah ya. Jadi curhat ya. Karena Allah bertanya, itu apa yang ada di tangan kananmu? Nah, kalau di tongkat ya Allah kan sudah cukup ya. Tapi nanti Nabi Musa menceritakan panjang lebar. Ya, sampai fungsi tongkatnya kemudian pernah dipakai apa diceritakan semuanya. Ya, jadi memang pengen curhat, gitu. Ya mau curhat sama siapa? Ya, ya, karena tadi kepergiannya kan dalam keadaan tertekan sebetulnya ya, tertekan ya, karena mau dibunuh oleh Fir'aun dan sekarang mau mendatangi cambuk gitu ya. Ya, jadi kalau bercerita panjang lebar pada Allah ya tadi bentuk curhatannya ya. Ya, itu tadi berarti keakraban seorang hamba pada Rohnya. Jadi doanya tidak hanya berdoa tapi bisa curhat juga bisa gitu ya. Ya, jadi kita juga bisa begitu, kita bisa curhat ya pada Allah ya, menunjukkan keakraban kita pada Allah, gitu ya. Bu Linda kayaknya bicara tapi nggak kedengaran ya. Begini Pak Ustadz, apakah satu-satunya rasul yang bicara langsung dengan Allah gitu? Apa ada rasul yang lain? Kalau Nabi Muhammad kan perantaraan Jibril. Ya, ya. Nah ini kalau yang disebut mirip dengan Nabi Musa adalah Rasulullah. Ya, kalau yang lainnya tidak ada. Yang punya kemiripannya Rasulullah saja. Rasul ada kemiripan dengan Nabi Musa, gitu ya. Nah terkait apa itu? Ya terkait mendapatkan perintah wahyu sholat. Jadi sholat ini kan langsung mendapatkan dari Allah. Ya, ya. Jadi karena ketika menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kan sudah tidak ikut lagi, gitu ya. Ya, malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk naik ke Sidratul Muntaha, sehingga Rasulullah tadi bahasanya bertemu Allah ya. Cuma tadi tidak melihat di situ ya, tidak melihat. Seperti Nabi Musa juga tidak melihat. Nah, kalau Rasul tidak dijelaskan seperti apa Rasul mendengar suara di situ ya. Tapi kalau ini Nabi Musa dapat panggilan di situ. Ya, jadi yang menyerupai Nabi Musa adalah Rasulullah.
Ya, ya, yang tadi kesempatannya berbeda ya. Ya, kalau Nabi Musa perjalanan menuju Mesir, ya ini berarti bahasanya ini di briefing dulu oleh Allah di situ sebelum bertemu Fir'aun ya. Nah, bahasanya begitu. Ya, makanya tongkatnya kan sebagai persiapan ya. Nanti kalau macam-macam tongkatnya ini bisa jadi pegangannya kan begitu ya. Iya, kemudian tangannya bisa bersinar. Itu kan berarti Allah berikan bekal pada Nabi Musa. Iya, jadi makanya bahasanya suruh mampir dulu di situ ya. Jadi ketika Nabi Musa bingung dalam perjalanan, ternyata kebingungannya membawa berkah. Coba kalau tidak bingung, kan tidak mungkin naik ke atas itu ya. Karena bingung naik ke atas ada api, nah itu kebingungannya ternyata membawa keberkahan ya. Ya, jadi Allah punya cara ya menjadikan hambanya itu baik di situ ya. Karena Nabi Musa butuh bekal. Ya, belum punya bekal apa-apa di situ ya. Jadi Ya, itu dibekali kan bahasanya mukjizat. ini ya pasang badan saja. Pokoknya berangkat, disuruh mertuanya berangkat ya berangkat gitu ya. Ternyata butuh bekal ya Allah berikan bekal itu. Ya. Itu kitab Taurat itu dari Nabi Musa ya Ustaz? Di Nabi Iya, Musa. ya Nah, dari Nabi itu Musa. Ya Allah berikan pada kenapa? Nabi Musa ya. Ya, Ya. tapi kenapa juga disebut ada lagi suhuf Musa? Kan udah ada Taurat, kenapa disebut lagi ada suhuf Musa? Oh iya, Nabi Musa selain mendapat Taurat mendapatkan suhuf. Nah, suhuf Oh, Ibrahim wa Ibrahim. Musa ya. Jadi Ya, ada suhuf-suhuf di situ yang tidak diberikan nama, dia bahasanya lembaran-lembaran begitu ya, ya, suhuf ya. sebutannya karena tidak dikasih nama tertentu. Nah itu sebelum mendapatkan Taurat Nabi Musa mendapatkan suhuf seperti Oh, Nabi suhuf Ibrahim. dulu baru Taurat. Betul, yang mendapat Oh, suhuf ya. dulu baru mendapatkan Taurat. Ya. Ya, Dan Taurat ini tidak hanya pada Nabi Musa ya, nanti juga Allah berikan pada Nabi Isa. Ya, Taurat iya. ya. Nah, kemudian kemarin yang di surah Maryam yang ke ayat 12 itu Nabi Yahya. Nah, juga tadi Taurat ya. Kenapa Nabi Taurat juga. Yahya kok Taurat? Ya, karena tadi berarti ada di antara Nabi Musa dan Nabi Isa ya. Jadi wajar ketika Allah berikan Taurat. Ya. Nah, Nabi Isa mendapatkan Taurat dan Injil ya. Ya, jadi Taurat dan Injil yang kemudian Nasrani sekarang menyebut ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru. Yang lama adalah Taurat ya, yang baru adalah Injil. Ustaz, kenapa Zabur jarang disebut Ustaz? Oh iya, karena sudah hilang, sudah musnah, dan tidak ada pengikutnya yang mendustakan Zabur. nabinya ya. Ya, Oh, jadi Nabi Dawud tidak didustakan di situ ya. Yang ya. didustakan ini ya yang membawa Taurat dan Injil, dua-duanya didustakan. Ya, nah otomatis ini jadi fitnah ya. Jadi fitnah hingga sekarang ini. Ya, keberadaannya berarti itu berarti yang palsu ya, yang aslinya sudah tidak ada lagi. Ya kan pastinya setelah turun Al-Quran yang lain kan semua udah nggak berlaku. Hanya untuk Betul, harusnya begitu. pengetahuan kita. Iya. Iya. Nah, tapi ya itu tadi fitnahnya ya Injil dan Taurat ternyata jadi fitnah di situ ya. 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 Tadi sampai di ayat yang ke-12 dari surah Toha. Nah, sekarang kita buka nahwunya, kita masuk di tamrin 1, Bapak Ibu ya. Tamrin 1. Tamrin 1. Ya. Nah, tamrin 1 ini kita lihat perintahnya saja dulu Bapak Ibu perintahnya ya. 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 Ya, ini perintah di tamrin 1. Ayyin al-af'al as-sahihah al-akhir ya. Jadi ini tentukan fiil-fiil sahih akhir wal mu'talah dan yang mu'tal. Jadi kita disuruh untuk tadi membedakan mana fiil yang sahih, mana fiil yang mu'tal ya. Fil ibaratin atiyah pada frasa berikut. Ya, nah di frasa berikut ini ada fiil-fiil yang nanti kita disuruh untuk bisa memisahkan mana yang mu'tal akhir, mana yang sahih akhir ya. Tapi kita nanti tidak pakai frasa ini Bapak Ibu ya, kita pakai yang ada di Al-Quran saja. Nanti biar langsung implementasinya di Al-Quran ya. Ya. Ya, nah kita pakai Al-Quran, nanti kita pakai ayat 1 sampai 12 di surah Toha. Nah, kita ambil contohnya kita ambil dari ayat 96 sampai 98. Kita ambil contoh di 96 sampai 98 ya. Jadi nanti berarti kita cuma membedakan dari dua kelompok ya. Nanti mau modelnya apa, penulisannya silahkan.
Jadi yang satu fiil mu'tal akhir, yang satu fiil sahih akhir. Nah, tinggal kita gabung-gabungkan saja yang fiil mu'tal akhir yang mana, yang sahih akhir yang mana. Nanti tinggal kita kelompokkan ya. Nah, kita ambil contoh dari ayat 96 sampai 98. Ya, kalau 96 kita ambil contoh di 96 ya. Ya. Innalladzina amanu. Nah, amanu ini termasuk sahih akhir atau mu'tal akhir? Oh, itu dia kan pakai ilat belakangnya, Ustaz. Ya. Nah, ini wawunya ini wawu jamak. Wawu jamak ya. Kalau wawu jamak tidak dianggap. Ya. Oh, kalau wawu jamak bukan Ya, jadi kalau ada alif, waw atau ya itu huruf asli dari kata itu. Kalau ternyata itu huruf tambahan karena jamak tidak dianggap. Jadi amanu ini nanti masuk di sahih akhir, gitu ya. Oh, ya, 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 ya. Begitu ya. Nah, Jadi kalau di jamak samping itu amanu dia- ada amilu. Di samping amanu ada Ya. amilu, Ini wawu jamak. ini ada Sahih. wawunya lagi. Tapi Sahih wawunya wawu akhir. jamak. Ini berarti Ya. sahih akhir ya. Sahih akhir. Pokoknya jadi- semua wawu jamak itu masuk Ya, jadi sahih Bapak akhir, Ibu tidak ya. boleh terpancing dengan wawu yang tampil di situ karena itu jamak. Jadi kita ingat mu'tal akhir yang dimaksud dalam nahwu Ulang kita Pak Ustaz, yang amanu gimana Pak Ustaz? Yang amanu? amanu itu sahih akhir. Maksudnya, ya. Sahih Biar, akhir. Amanu biar itu dari sahih akar katanya. akar katanya apa? ya amana gitu ya. Oh ya. Amana. Nah ya, akhirnya nah. Kalau amilu dari amila gitu ya. Jadi wawunya wawu jamak. Itu ayat berapa Pak Ustadz? Oh, 96. Kita kembali ke 96. 98 ya. 98. Itu contoh, Ya. Bu, untuk contoh. Contoh. Ya, kita kembali Tugasnya 1 96 dulu. sampai 12. Ya, yang di 96 sampai 98 kita pakai contoh dulu. Ya, nanti tugas kita, PR kita ada di surat Toha ya. Ya. Nah, sekarang kita ada di ayat 96. 96. Tadi innalladzina amanu, tadi yang kita bahas amanu ya. Jadi amanu ini ada wawunya, tapi wawunya wawu jamak. Dia awalnya amana. Jadi dia termasuk fiil sahih akhir gitu ya. Ya. Amilu juga sama, dia termasuk sahih akhir. Wawunya itu wawu jamak ya. Ya. Kemudian kita lanjut wa amilus solihati saya ja'alu. Ya ja'alu, nah termasuk apa ya ja'alu? Ya, ja'ala. Sahih. Ya. Sahih. Sahih akhir. Akan Jadi dia menjadikan. fi'il mudhari sahih akhir. Jadi dia sudah tampak, dia sahih akhir ya. Ya. Sudah tampak sekali, tidak ada tambahan apa-apa di situ. Dia fi'il mudhari tampak dengan huruf lam di belakangnya. Ya, tidak ada. Ya, nah itu yang ada di 96 itu ada 3 fi'il amanu, amilu dan yaj'alu. Itu tiga-tiganya fi'il sahih akhir. Itu semuanya ya. Ya. Jadi di ayat 96 tidak ada yang mu'tal. Ya. Ya, contoh ya. Sekarang kita masuk di contoh di ayat 97. Fa innama yassarnahu. Nah, yassarna ini kami memberikan kemudahan. Nah, kita ingat nah itu kami ya, itu domir. Yassarna jadi aslinya dia berhenti di ro yassar gitu ya. Berarti dia sahih akhir. Jadi nanti kita jangan terpancing dengan na, dengan alifnya na ya. Jadi kita pilih asar aja ya. Ya, karena itu domir kami, jadi kita berhentinya di ro-nya, yassarna. Jadi kalau nulis masih yassarna, gitu ya, kami memberikan kemudahan, tapi kita masukkan di sahih akhir. Tapi tetap tulis yassarna, Ustaz. Ya, tetap kalau nulis tetap yassarna. Jadi domirnya, jadi fi'il kalau kita tulis harus lengkap dengan domirnya, gitu ya. Ya. Ya, jadi fi'il itu kan pasti ada domirnya. Jadi tidak ada fi'il yang tidak lepas dari domir. Semua ada domirnya. Ya. Jadi kalau yasarna berarti kita tulis yasarna, gitu ya. Tapi kita ingat alifnya bukan mu'tal akhir bukan, karena kata aslinya adalah sampai ro di situ ya. Nanya kami di situ ya. Ya, jadi yasarna masuk di sahih akhir. Jadi domir itu tidak ikut. Jadi bukan yasaro ya Pak Ustadz nulisnya ya Pak Ustadz. Ya, jadi kita tulis yasarna tetap kita tulis semuanya karena domir itu tidak boleh dipisahkan dari fiil. Jadi domir yang ada di yasarna ini kan nah kami ya. Bukan akar, bukan kata tapi dia bukan mu'tal, tapi dia sahih ya, sahih akhir. Di sampingnya
Bilisanika litubashiro, tubashiro itu sahih Ada atau akhir. mu'tal? Sahih Akhir. ya, sahih akhir ya, tubashiro. Tandanya jelas sekali ro ya. Berikutnya litubashiro bihi al-muttaqin wa tunzira tunzira Zira. Sahih. Nah, ya, sahih akhir juga ya, sahih akhir. Jadi di ayat 97 fiil-fiilnya adalah fiil sahih akhir semuanya. Ya, sekarang ayat terakhir di 98. Wa kam ahlakna termasuk apa ahlakna? Sahih. Ya, sahih akhir. Jadi nanya ini dhamir kan? Ya. Jadi ahlakna berarti dia berarti di kaf ya. Ahlakna dia sahih akhir. Sahih ya. Ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu na tuhissu fiil apa tuhissu? Ya. Ya, sahih akhir ya. Sahih Ya, juga. ada satu fiil lagi berikutnya tuhissu minhum min ahadin au tasma'u tasma'u. Sahih akhir. Ya, jadi di ayat 96 sampai 98 semuanya fiilnya sahih akhir semua. Ya, nah ini nanti di surat Toha dari ayat pertama sampai terakhir sampai 12 Afan ya. Sampai 12 nanti tugas kita mencari fiil dan mengkelompokkannya ya. Nah, jadi mana yang sahih akhir, mana yang mu'tal akhir. Ayat berapa Ustaz? Berarti di sini ayat 2 sampai 12. 1 sampai 12. Ya, ayat 2 sampai 12. Oh, Tugas ayat kita 2. mencari fiilnya dan dikelompokkan tadi dipisahkan ya. Sahih akhir sendiri, mu'tal akhir sendiri. Nanti mau dibikin tabel juga boleh, silakan saja ya. Atau mau dikasih catatan biasa juga boleh. Fiil ini sahih akhir, oh ini mu'tal akhir. Atau kita bikin tabel di situ, mu'tal akhir, sahih akhir, kolom yang satu dan yang satunya. Nanti langsung dimasukkan saja fiil yang masuk di kelompok itu. Ya, tinggal dimasukin. Ya, tinggal dimasukin ya. Pak Ustadz, jadi di PR kita surat Toha ayat 1 sampai 12. Ayat 2 Bu. Ya, Ayat 2. betul. Ayat Ayat 2 sampai 12. Dicari yang muktal itu. Betul, yang mu'tal akhir sama sahih akhir dipisahkan. Ya, yang pakai muktal. Ya. Jadi pokoknya yang fiil-fiil aja kan Ustaz. Ya, yang fiil saja. Ya. Jadi khusus untuk fiil sesuai dengan judul ya. Fiil sahih akhir, fiil mu'tal akhir. Ya. Berarti fiilnya bisa madhi, bisa mudhari, bisa amr gitu ya. Kayak PR kemarin. Kalau kemarin i'rab. Kalau sekarang kita mencari fiil-fiil, kita pisahkan mana yang mu'tal akhir, mana yang sahih akhir. Nanti di tabel jadi tidak diurutkan, langsung dikelompokkan saja gitu ya. Bisa mati, mudhari dan amar Ustaz. Amar juga. Oh bisa. Iya. Jadi karena jadi seperti di judul yang sudah kita bahas itu kan semua fiil ada di situ. Baik madhi, mudhari maupun amr ya. Berarti 3 fiil itulah. Ya, jadi kita hanya mengidentifikasi mana yang sahih akhir, mana yang mu'tal akhir. Jadi ada di penghujung saja ya yang kita nilai ya. Ya, jadi huruf belakangnya apakah mu'tal atau sahih. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, nanti ada berapa berarti sesuai dengan temuan lapangan ya. Ya. Biasanya Ustaz kasih clue ada sekian gitu. Jadi kita kalau kurang cuma nyari. Kasih clue. Enggak apa-apa, nanti biar cari sendiri kan sudah hebat-hebat ya. Sudah pintar ya Ustaz. Hebat Ustaz. Saya kalau lihat Ustaz tuh hebat luar biasa. Ustaz doang lihat Ibu hebat luar biasa Bu. Kan salam sinalang Bu. Surat Toha. Maryam. Ustadz, boleh bertanya dikit Ustadz? Ya, silakan. Ya. Itu terkait mahar Nabi Muhammad itu ada apa tidak Ustadz? Oh ada. Kenapa? Enggak, yang diberikan Khadijah radhiyallahu anha itu ada yang menyebut 20 ekor onta betina, ada yang menyebut 200 gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh PKS itu salah Ustadz. Gila itu mau viral itu saya pemuda Kenapa ya?
mahar Ya, katanya. Itu suruh nikah sama janda-janda kaya tuh Oh, dikasih pengangguran. mungkin lagi berkelakar tapi di di framing kali Enggak sama ada media. perasaan dia serius Mungkin kan enggak. lagi pilkada kali, gitu ya. Iya, tapi kan jadi malah dia keterjerembab sendiri. Iya, akhirnya minta maaf. iya. Ya, Kasih jadi Pak Ustadz. Khadijah radhiyallahu anha kan janda kaya ya. Tapi Rasul ngasih mahar besar sekali. Maksudnya Iya, kan bukan berarti Rasul tadi memanfaatkan seorang kekayaan. janda kan begitu ya. Ya, ini pernikahan yang murni dilaksanakan dan Rasul belum diutus oleh Allah loh ketika itu kan itu ya. Oh Ya iya, berarti betul. yang Betul, masih Ustaz. sangat alami usia 25 tahun ya. Ya, jadi tadi dan Allah takdirkan memberikan Khadijah ya karena tadi banyak faktor ya. Ya, Khadijah orang terpandang berarti kan dakwahnya itu mesti ada backup di sana ya. Dan ternyata Rasul tidak main-main berikan mahar ya. Jadi kalau 20 ekor onta misalkan onta betina itu bakroh, onta betinanya bukan yang sekarang disebut bakroh ya. Itu kalau kita lihat di internet onta yang paling mahal sekarang jenisnya itu yang bakroh, yang dipakai Rasul mahar itu ya, itu yang paling mahal. Itu saya lihat di wilayah Mesir itu bakroh itu seekornya 60 juta. Nah, kalau 20 ekor berapa coba? Iya. Maharnya 20 ekor loh. 1,2 Kenapa? 1,2 M. Ya. Jadi kan Rasul tidak main-main dalam bagian mahar ya. Ya. Jadi bukan berarti janda terus dilecehkan, tidak. Ya tadi dihormati di situ ya karena ya tadi ya menikah dengan siapa saja ya memang seperti itu kan itu ya. Dan Rasul Berarti memberikan mahar terbaik. Rasul kaya dong Ustaz. Kenapa? Berarti, Oh betul berarti Rasul kaya dong. kaya raya Rasul itu. Lah Rasul Rasul itu sebetulnya tahun 12 tahun sudah mulai berdagang kan, tapi kan gagal gara-gara diingat oleh Bukhairah itu ya. Nah, tapi setelah 17 tahun, 17 tahun itu sudah mulai melakukan perniagaan ke luar negeri di situ ya. Nah, jadi kepala ekspedisi ketika itu umur 17 tahun. Nah, sebelumnya Rasul itu berdagang di wilayah lokal, tidak keluar negeri. Ya, sebelum 17 ya. Ya, jadi tadi Rasul yang mendapatkan masukan dari situ ya. Karena Rasul hanya bisa berkolaborasi saja karena terkait dengan modal ya. Ya, jadi kalau memberikan mahar sebesar itu ya berarti ya sudah terbayang ya. Ya, Rasul mampu di situ ya. Nah, jadi bukan digambarkan seperti orang miskin tidak ya. Nah, tapi punya kemampuan di situ ya. Ya, kalau tidak mampu tidak mungkinlah ngasih mahar 20 ekor onta, bakroh lagi gitu ya, bukan ibil. Jadi jenisnya bukan jamal, bukan ibil dan bukan ada istilah yang lainnya. Ya, jadi kalau jamal atau ibil, kalau ibil itu onta betina di situ ya. Kalau bakroh betina tapi yang belum melahirkan di situ ya, itu disebut bakroh dan itu yang termahal. Nah, kalau waktu itu dianggap sebagai kendaraan, ini kan berarti kendaraan yang termahal di situ ya. Kendaraan paling mahal 20 unit gitu ya. Jadi ngomong Nabi nggak pakai mahar kan nggak mungkin. Syarat seorang menikah kan harus punya mahar ya Ustaz. Iya, iya betul. Iya. Jadi Nabi pakai mahar dan maharnya pun sangat tinggi. Maharnya bukan hanya sajadah loh gitu ya. Bukan hanya seperangkat alat sholat gitu ya, tapi 20 ekor unta bakroh gitu ya. Nah itu kalau maharnya masjid gimana Ustadz? Boleh Oh, nggak? nggak boleh. Masjid itu kan Baitullah, nggak boleh. Oh, Nggak sah itu. boleh. Ya, Itu nggak ada boleh. artis yang ininya Kalau maharnya kalau dia maharnya pakai hotelnya boleh, tapi kalau pakai masjid tidak boleh. Kan itu kan jadi mahar kalau diberikan itu ada dalam kuasa orang yang memberikannya. Nah, masjid itu maaf, masjid itu Baitullah, tidak boleh masjid dijadikan sebagai mahar. Jadi tidak ada istilah masjid pribadi ya. Jadi kalau ada orang secara pribadi masjid itu tetap dianggap Baitullah gitu ya. Kalau dia tidak siap begitu, ya nggak usah dia bikin masjid. Tapi kenapa si yang menikahkannya mau? Apa dia nggak ngerti? Ya, itu sudah nggak jelas ya. Jangan begitu. Jangan begitu. Itu sah nggak jadinya pernikahannya Pak Ustaz? Ya. Sah nggak jadinya pernikahannya kalau Ya, kalau tidak memang sah, kalau maharnya tidak bisa dikuasai.
Jadi kita memberikan sesuatu itu adalah yang kita kuasai. Dan ketika kita serahkan pada seseorang, seseorang itu punya kuasa terhadap itu. Ya, mungkin dia berkuasa dengan masjid itu kali. Diberi kuasa dengan Tidak, masjid itu. masjid itu statusnya wakaf, itu Baitullah. Oh, Ya. iya. Jadi So, istrinya nanti, misalkan kalau dia perlu, dia tidak bisa menjual masjid, tidak bisa. Kalau dia misalkan maharnya berupa istana, boleh-boleh saja kalau istana miliknya ya. Atau berupa gedung miliknya dijadikan mahar, tidak masalah. Kalau masjid tidak bisa. Kenapa yang menikahkan boleh-boleh aja ya? Nggak Yang ditegur. lewat-lewat begitu, kejadian begitu itu ada saja ya. Lalu yang punya 10 istri di Madura, di Sampang itu ternyata lolos-lolos saja dia. Nah, gimana itu terkait pernikahannya? Ya, jadi artinya ketika terjadi pernikahan tetap kita akan koreksi kalau salah dikatakan salah ya. Ya, bukan berarti ketika sudah lolos langsung dianggap benar, tidak. Ya. Nah, kalau yang diperi itu kakak beradik dinikahi bareng, itu kan termasuk haram ya, kan tidak boleh poligami dengan kakak beradik. Tapi ternyata lolos-lolos saja, kan begitu ya. Ya. Jadi kalau lolos bukan berarti benar ya. Kalau salah dalam syariat tetap dianggap salah. Ya kita nggak tahu administrasinya kayak apa ya, kok sampai bisa lolos gitu ya. Nui kenapa diam aja? Kan itu seru itu soalnya. Oh, jadi begini, Komisi Fatwa, jadi fatwa itu kan definisinya jelas ya. Fatwa itu akan diberikan pada orang yang meminta. Kalau orang tidak meminta, maka tidak diberi. Jadi kalau bisa begini ya, saya memberikan fatwa ketika ada orang yang minta fatwa pada saya. Ya, kayak misalkan bukan pernah minta fatwa waris ke pengadilan agama ya. Kalau bukan nggak minta kan nggak akan dikasih. Nah, itu contohnya ya. Jadi fatwa itu yang memberi fatwa itu harus ada permintaan. Kalau nggak ada permintaan nggak bisa, kan ada SOP-nya di situ. Ya. Nah, regulasinya jelas ya terkait dengan fatwa. Kalau dulu rokok itu yang minta itu Kak Seto, gitu ya. Kak Seto minta terkait dengan rokok ya. Nah, jadi kalau nggak ada yang minta nggak bisa. MUI itu tadi memberi. Ya, karena fatwa itu tadi memberikan fatwa, gitu ya. Ya, kalau tidak ada meminta, bagaimana akan diberi? Kan begitu. Macam-macam aja dunia ini. Ya. Ya, jadi ada saja ditemukan yang model-model aneh-aneh begitu, gitu ya. Kalau bertanya boleh itu Pak Ustadz. Seperti kita kan bertanya. Seperti tadi itu yang mahar gitu. Kemudian itu nanti kan tersebar, misalkan nggak boleh gitu. Itu nggak sama dengan fatwa, nggak sama. Ya. Kalau pengen resmi ya tadi di pertanyaannya disampaikan ke lembaga fatwa MUI biar resmi begitu ya. 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 Harusnya ditanyakan ya boleh enggak gitu ya. Ya, itu tadi minta fatwa untuk menegaskan ya. Sebetulnya fatwa orang itu Aceh lagi. Ya Bu, jadi orang Aceh lagi kan. Soal orang Aceh Bu, saya yang menikahkannya itu yang saya bingung. Kan mestinya yang menikahkannya itu kan udah tahu syarat-syarat sah menikah itu. Dia menikahnya di Jakarta atau di mana sih? Di Jakarta. Kan yang menikahkan kan orang dari pengadilan agama kan, dari maksudnya kan yang si laki-laki itu keluarganya orang Aceh ya, kita tahu dong kan dia kalau ada keluarganya juga, keluarga yang lain si laki-laki. Atau mungkin sengaja lah Bu, biar tambah trendy kali Bu. Iya kali biar viral. Lolos gitu kita juga heran ya. Yang lolos ya, tapi kan kalau hasilnya tidak sah nikahnya kan bahaya. Enggak, tapi mungkin Bu, ini kan untuk trendy aja. Di luar itu kan dia tetap ada ngasih yang lain. Kan sekarang namanya juga artis, Bu. Dan kita nggak tahu seperti apa prosesnya ya. Boleh jadi tadi dia ngasih mahar 15 gram emas ya. Terus dikasih ini masjid nih. Ya, yang diekspos mesinnya ya, yang mahar ininya nggak disebut. Mahar ya 100 gram emas gitu kan. Nama juga artis kan biasa banget toh. Ya ini insya Allah ya, jadi tugas yang di nahwunya insya Allah jelas ya. Ya jadi untuk ibarahnya atau frasanya tidak dari nahwu tapi dari Al-Quran ya. Tapi perintahnya seperti yang ada di buku tadi.
Ya, kita mengklasifikasi, kita membandingkan atau kita mencari fi'il mutalakhir sama fi'il sahih akhir dalam ayat-ayat ini ya. Ya itu insyaallah. Ya, sampai ketemu di pekan depan. Ya, kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow,